尊敬的各位老师Pak Purnawan, Bu Melani，尊敬的各位校长、各位同学，大家早上好。早上好。Suatu kehormatan besar bagi saya diberi kesempatan untuk pada pagi hari ini belajar bersama teman-teman sekalian. Saya tidak mau disebut mengajari karena ibu saya tidak sampai untuk bisa mengajari teman-teman sekalian. Cuma karena saya ditodong oleh Bu Melani untuk membawakan satu topik, yaitu kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin di zaman globalisasi ini. Maka saya memberanikan diri untuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan berbagai macam perspektif. 2 hari lalu saya baru dari Purwokerto, Bapak Ibu. Di Purwokerto ini ada sekolah 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang di sekolah ini untuk pertama kalinya di Indonesia itu berdiri Confucius Institute. Memang di Indonesia ini ada sekitar 9 Confucius Institute sebelumnya. Coba Confucius Institute yang berdiri ini, yang sebelumnya yang 9 ini kerjasama dengan universitas. Nah, yang di Purwokerto ini adalah Confucius Institute pertama yang bekerja sama dengan sekolah menengah. Ya, kurang lebih bekerja sama dengan Sekolah Harapan Bangsa misalnya. Nah, cuma yang di Purwokerto ini kerjasama dengan sekolah menengah yang 3 bahasa itu. Nah, di Purwokerto ini saya ditanyakan satu pertanyaan, teman-teman. Yang pertanyaannya sama persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada kedua orang tua saya ketika pada tahun 2010 kemarin saya mendapatkan rezeki untuk kuliah ke Tiongkok. Pertanyaannya begini, apakah Pak Novi tidak takut kalau belajar Mandarin nanti malah jadi murtad? Apakah Pak Novi tidak takut setelah belajar bahasa Mandarin nanti jadi komunis? Pertanyaan ini sudah ditanyakan kepada kedua orang tua saya ketika 2010 lalu saya mau berangkat ke Tiongkok. Berarti sudah pertanyaan belasan tahun yang lalu, tapi ternyata belasan tahun kemudian pertanyaan ini masih diajukan kepada saya. Apakah tidak takut kalau belajar Mandarin nanti jadi murtad, dalam artian saya yang muslim nanti akan berpindah agama? Apakah tidak takut setelah belajar bahasa Mandarin nanti jadi komunis? Yang mana komunis dalam pandangan orang Indonesia itu dianggap sebagai suatu paham yang anti akan agama. Saya kemudian menjawab dengan contoh saya sendiri. Saya puluhan tahun belajar bahasa Mandarin dan saya 10 tahun belajar di Tiongkok, tapi seperti yang teman-teman kalian saksikan hari ini, saya masih pakai kopiah, saya masih pakai batik, saya masih sholat, dan saya tetap menjadi orang Indonesia seutuhnya. Berarti tidak ada korelasi antara belajar bahasa Mandarin dengan setuju tidaknya kita kepada keyakinan atau ideologi yang diyakini oleh Tiongkok. Pun sebaliknya, ketika kita belajar bahasa Inggris belum tentu kita setuju dengan pandangan hidup orang-orang Amerika. Pun demikian ketika kita belajar bahasa Arab belum tentu kita setuju dengan pemikiran-pemikiran orang yang berbahasa Arab misalnya. Semuanya seperti itu. Tapi karena di Indonesia ini sudah terlalu lama kita didoktrin bahwa yang namanya Tiongkok, bahwa yang namanya China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara adalah yang seperti itu, yang negatif terus. Tapi dalam pikiran kita, sehingga ketika melihat bahasa Mandarin atau ketika apa yang disebut sebagai China ini disebutkan, maka kita akan selalu berpikiran negatif. Yang kedua,
Kemarin yang diresmikan adalah Confucius Institute, yang mana mestinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, teman-teman, itu artinya Institut Confucius, atau gampangnya secara lebih lumrah disebut di Indonesia Institut Konghucu. Nah, cuma karena di Indonesia yang namanya Confucius, yang namanya Konghucu itu selalu disamakan atau paling tidak diidentikan dengan paham keagamaan, sehingga kemudian dicarikan jalan memutar, akhirnya tidak diterjemahkan sebagai Institut Confucius atau Institut Konghucu, tapi diterjemahkan sebagai Pusat Bahasa Mandarin. Karena di kita selain ada kekhawatiran nanti belajar bahasa Mandarin takut-takut jadi komunis, ada kekhawatiran baru, nanti belajar bahasa Mandarin takut-takut jadi penganut Konghucu. Padahal kalau kita mau merunut sejarah, Konghucu atau Confucius itu adalah seorang guru. Tidak ada bedanya dengan para laosu yang mengajar di sekolah harapan bangsa di Minhuang Swiss. Tidak ada bedanya. Konghucu ratusan tahun sebelum Masehi itu sudah punya ribuan murid. Dan yang diajarkan oleh Confucius alias Konghucu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti, hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, atau dalam istilah Islamnya hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah, yaitu budi pekerti luhur yang berkaitan dengan bagaimana kita mesti menjadi manusia yang baik. Confucius itu gampangnya mengajarkan ren yi li zixin. Ren yi li zixin, 5 huruf saja. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih artinya menjadi manusia itu mesti harus menjunjung tinggi peri kemanusiaan. Selain itu kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Selain itu kita harus tahu sopan santun. Selain tahu sopan santun harus bersikap bijaksana. Selain itu kita harus menjadi manusia yang bisa dipercaya, yang jujur. Nah, ajaran-ajaran Confucius ini menurut saya adalah ajaran yang mesti dimiliki oleh kita sebagai generasi muda kalau kita ingin mewujudkan betul-betul apa yang disebut sebagai generasi emas tahun 2045. Kita harus menjadi orang yang berperi kemanusiaan, kita harus menjadi orang yang bermoral, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya, yang berintegritas tinggi. Karena hanya dengan begitulah kita akan bisa mewujudkan generasi emas 2045, bukan generasi cemas 2045. Nah, selain dibekali dengan akhlak karimah tadi, ada suatu ajaran di Tiongkok yang disebut Decai Jianpei, yaitu orang harus berbudi pekerti luhur, tapi di waktu yang sama juga harus mempunyai talenta. Nah, talenta ini salah satunya adalah kemampuan untuk berbahasa asing. Bahasa asing di sini, ya bahasa Inggris bagus sekali, cuma menurut saya bahasa Inggris itu sudah terlalu kemarin. Karena yang menurut saya ke depannya, paling tidak dari saat ini sampai 15 tahun atau 20 tahun ke depan, pusat dunia itu akan bermuara pada suatu negara yang kita kenal sebagai Tiongkok. Nah, itulah kenapa kita mesti belajar bahasa Mandarin dari sejak sekarang. I prepare my speech, my PPT in English, but I will deliver my speech in Indonesia. Saya menyiapkan presentasi saya dalam bahasa Inggris yang saya akan coba menjawab kenapa kita mesti belajar bahasa Mandarin, tapi